Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Y. Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan ekonomi manajerial. Hari ini kita bahas chapter teori permintaan dan estimasi. Nah, kita tahu bahwa perusahaan tidak akan ada dan berkembang jika permintaannya yang cukup akan hasil produksi tidak ada, gitu ya, atau tidak dapat diciptakan. Jadi hari ini kita membahas bahwa dari sudut pandang manajer, permintaan itu sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa penting? Minimal ada 3 alasan ya. Yang pertama, penciptaan. Jadi kalau produk kita itu diminati oleh pasar, oleh konsumen, maka kita akan menciptakan produk itu secara terus dan inovasi yang berlanjut, gitu. Jadi penting permintaan itu. Yang kedua, bahwa permintaan itu menunjukkan kelangsungan hidup perusahaan, gitu. Ya pasti ya, kalau tidak ada permintaan maka tidak ada revenue, kan ya. Jadi kalau Q-nya turun ya pasti total revenue-nya akan turun juga, gitu kan, akan turun juga. Jadi penting bagi penciptaan, gitu. Jadi kalau permintaannya kelangsungan hidup ya. Kalau permintaan menurun, maka kelangsungan hidup perusahaan tentu akan menurun, gitu. Yang ketiga, berdampak ke profitabilitas. Apa itu profitabilitas? Kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya tadi, kalau Q-nya turun, permintaan turun, TR-nya turun, maka laba fee itu akan turun, gitu kan. Kita tahu bahwa laba itu kan, fee itu kan sama dengan TR min TC, gitu kan, TR min TC, gitu. Nah, di dalam TR itu ada P dikali Q. Nah, permintaan itu ada dari Q, gitu. Jadi kalau Q-nya turun atau tidak ada, maka otomatis TR pun akan turun atau tidak ada. Nah, kalau TR turun atau TR-nya tidak ada, laba pasti tidak ada atau turun, maka profitabilitas perusahaan juga akan turun. Jadi betul-betul bahwa permintaan ini sesuatu yang penting bagi perusahaan karena 3 alasan ini. Maka kita harus mempelajarinya, apa itu permintaan, faktor apa yang pengaruhinya, gitu, dan seterusnya ya. Apa sih permintaan? Nah, kita bahas yang pertama. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi ada 2 kata kunci menurut saya minimal. Yang pertama, ada sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Nah, barang dan jasa yang diminta oleh konsumen itu di dalamnya harus sudah punya daya beli, gitu ya, daya beli, gitu. Jadi tidak sesuatu yang angan-angan, tapi sudah menggunakan daya beli yang pasti dibeli, gitu ya. Dan pada berbagai tingkat harga, gitu. Artinya dalam berbagai tingkat harga terdapat sejumlah permintaan. Oke ya, itu definisi dari permintaan. Nah, teori permintaan consumer demand theory mempostulatkan bahwa jumlah komoditi yang diminta merupakan suatu fungsi. Fungsi itu kan ditentukan atau dipengaruhi dari harga komoditi tersebut. Yang pertama, pendapatan konsumen. Yang kedua, harga komoditi yang berhubungan, bisa komplementer atau substitusi. Yang keempat ada selera konsumen, ekspektasi konsumen, baik itu pendapatan, kekayaan, harga, ketersediaan produk. Yang berikutnya adalah konsumen potensial, iklan, dan atribut. Itulah postulat teori permintaan. Nah, dalam bentuk model matematis, maka bisa dibuat seperti ini, bahwa QDX, kuantitas permintaan produk X, itu fungsi dari PX, harga barang tersebut, I, income, pendapatan, P, harga barang lain, bisa substitusi komplementer, T, dari selera tes, PE, ekspektasi harga, IE, ekspektasi income, PAE, ekspektasi ketersediaan produk di masa depan, N, konsumen potensial, A, iklan, advertising, dan F,
fitur atau atribut, dan faktor-faktor yang lain sebenarnya masih banyak ya, bisa ditambah lagi. Nah, dalam bentuk hubungan fungsi tersebut kita jelaskan lebih lanjut bagaimana keterkaitannya dengan permintaan itu. Yang pertama kita bahas adalah harga produk atau simbolnya PX. Nah, bentuk hubungannya negatif atau terbalik. Artinya, nah ini berarti kan slope-nya negatif. Artinya PX dengan QDX itu punya hubungan terbalik. Maknanya, jika P-nya, jika harga barang tersebut naik, maka permintaan produk tersebut akan turun. Nah, ini terbalik. Jadi ketika ininya naik harganya, permintaannya turun. Dan sebaliknya, jika harganya cenderung turun atau murah, maka permintaannya cenderung naik. Nah, itu berarti hubungan yang negatif atau terbalik. Jadi harga produk berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, jadi harus paham. Jadi hati-hati menggunakan kebijakan harga, karena konsumen kalau harganya terlalu mahal berarti dia akan turun permintaannya gitu. Jadi bijak. Boleh kita menaikkan permintaan ketika apa? Elastis. Nah, inelastis, misalkan produk kitanya no substitute, ya boleh saja. Faktor yang kedua adalah pendapatan konsumen. Kita simbolkan I. Nah, akan pengaruhnya positif untuk produk normal. Makanya slope-nya juga positif tandanya. Artinya apa? Jadi produk normal artinya ketika income kita naik, maka permintaannya juga akan naik. Sebaliknya, jika income-nya turun, pendapatan kita turun, maka permintaannya pun akan turun. Nah, kalau cirinya seperti ini, berarti dia termasuk barang normal. Makanya kalau Anda tanya, apa sih barang normal? Ya, cirinya itu. Kaitkan dengan variabel pendapatan. Jadi, barang normal adalah barang yang ketika pendapatan konsumen naik, permintaannya naik, dan ketika pendapatan konsumennya turun, maka permintaan barangnya menurun. Makanya hubungannya positif atau searah. Nah, kalau nanti hubungannya negatif terbalik, maka dia disebut produknya adalah produk inferior, sehingga slope-nya negatif. Makanya kalau ditanya apa itu produk inferior, adalah produk yang ketika pendapatan konsumennya meningkat, maka permintaan barang tersebut malah turun. Dan sebaliknya ketika pendapatan konsumennya turun, justru permintaan produk tersebut malah naik. Jadi hubungannya terbalik gitu ya. Contohnya apa barang inferior itu? Barang inferior itu contohnya barang aspal, asli tapi palsu. Kayak yang bajak-bajakan KW. Jadi kalau Anda semakin kaya, maka permintaan barang KW itu akan turun. Semakin Anda miskin, maka semakin diminati barang tersebut. Maka berarti itu barang inferior. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya adalah yang ketiga adalah harga produk yang berkaitan. Kita simbolkan PY. Bagi dua, ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Nah, kalau harga barang lain itu pengaruhnya positif searah, berarti dia termasuk barang substitusi, barang pengganti, barang yang fungsinya bisa menggantikan. Pengaruhnya positif gitu ya. Contohnya apa barang substitusi? Yang sering kita contohkan adalah teh dengan kopi misalkan ya, atau daging ayam dengan telur misalkan, atau daging sapi dengan daging ayam. Nah, gitu kan, itu substitusi. Misalkan daging sapi ya, sapi misalkan, atau ayam dengan telur kan, misalkan ayam ya, ayam dengan telur misalkan ya. Itu kan fungsinya saling menggantikan. Karena ayam adalah sumber protein juga dan telur sumber protein juga, tapi fungsinya bisa saling mensubstitusi. Nah, ketika harga ayam di pasar itu meningkat, maka permintaan telur akan meningkat juga, gitu ya. Tapi di sini harga. Jadi ketika P ayam meningkat, maka kuantitas telur akan meningkat. Pertanyaannya mengapa kan gitu ya? Mengapa saat harga ayam itu mahal di pasar, kok permintaan telur akan meningkat ya?
Kan gitu ya. Jawabannya adalah, mohon perhatikan, ini karena jawabannya kadang kita suka terjebak gitu ya. Sebab jawabannya ketika harga ayam di pasar meningkat, maka kita tidak mampu membeli ayam. Jadi ki ayam itu turun gitu. Ki ayam turun. Nah, kalau ayam tidak mampu dibeli, artinya ki-nya turun, maka telur sebagai penggantinya harus ditingkatkan. Masuk akal kan? Ibu-ibu di pasar tahu harga ayam mahal, maka dia cenderung membeli telur. Gitu. Dan sebaliknya, ketika harga ayamnya murah, turun, maka permintaan telur akan turun. Kenapa? Ya kan kalau harga ayamnya sudah turun, berarti kan dia mampu membeli ayam. Kalau sudah mampu membeli ayam, ya telurnya harus dikurangi, diturunkan. Kan gitu. Toh sumber proteinnya kan sama. Kalau ayam sudah terpenuhi, ngapain kita beli telur? Kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati kita seorang manajer paham apa itu barang substitusi dan apa nanti itu barang komplementer. Nah, untuk barang komplementer itu pokoknya negatif atau terbalik. Barang komplementer itu kan barang yang fungsinya melengkapi. Kalau melengkapi satu paket berarti kan ya. Kalau dibeli satu barang, maka harus dibeli juga barang yang lain. Gitu. Contoh kita beli sepatu, komplementernya kaos kaki. Ya kalau kita membeli sepatu, ya si komplementernya si kaos kakinya harus dibeli. Kan gitu. Gula dengan kopi. Kalau Anda beli gula, ya pasangan gula adalah kopi atau teh, ya kita harus beli dua-duanya. Oke, biar paham kita contoh misalkan. Ya, contoh di sini aja ya. Saya contoh. Misalkan harga kopi misalkan ya. Harga kopi, saya simpulkan pakai K. Jika harga kopi di pasar itu mahal, teman-teman lihat, maka permintaan, nah kopi kan tadi pelengkapnya adalah gula, kita simbolkan dengan G misalkan, gula. Maka permintaan gulanya naik apa turun? Kalau terbalik harusnya pasti Anda yakin jawabannya harus menurun. Ya kan? Menurun, tidak boleh terjebak kalau jawabannya. Jadi saya ulangi, ketika harga kopi itu naik atau mahal di pasar, maka ki permintaan gula itu akan turun. Itu kan hubungan negatif, satu naik, satu turun. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, itu yang harus kita jawab itu, mengapa? Why? Maka jawabannya perhatikan, sebab ketika harga kopi itu mahal, ini ke sini nih alat bantunya. Maka permintaan kopi itu akan turun, teman-teman. Ya kan? Ya ulangi, ketika harga kopi itu mahal, maka permintaan kopi kan turun karena kita kurang mampu membeli kopi yang mahal. Jadi turun. Turun itu kan bukan berarti nol sebenarnya kan, teman-teman. Bisa saja beli cuman sedikit. Ya kan? Nah, kalau kopinya permintaannya turun atau sedikit, maka gula sebagai pelengkapnya ya harus turunkan. Kan belinya sedikit, maka gulanya pun sedikit biar fungsinya lengkapnya itu sempurna gitu. Nah, kalau dia naikkan nanti terlalu manis, ya kan? Kira-kira seperti itu alasannya. Hal sebaliknya, contoh, sekarang misalkan kita balik, harga kopinya murah, silakan ya, harga kopi turun murah, maka permintaan dari gula akan apa? Betul, akan naik. Gitu. Pertanyaannya mengapa? Sebab saat harga gula itu turun, kan kita mampu membeli kopi, ya kan? Harga kopinya murah, maka permintaan kopi naik. Nah, kalau kopinya dibeli banyak, maka si pelengkapnya ya gula ya harus dibanyakan juga, dinaikkan. Itu alasannya. Oke, saya pikir paham karena sudah di teori mikro juga sudah dibahas. Berikutnya selera konsumen. Taste. Pengaruhnya positif, ya. Kalau semakin seleranya tinggi, maka permintaan tinggi. Saya pikir ini cukup jelas. Yang berikutnya ekspektasi harga di masa depan. PE. Pengaruhnya positif, saya pikir sudah jelas. Jika harga di masa depan itu PE-nya diprediksi mahal, maka permintaan sekarang itu akan naik. Contoh misalkan harga bensin besok itu akan mahal, maka sekarang itu permintaannya akan naik.
Dan sebaliknya, jika harga diprediksi turun, maka permintaan sekarang pun akan turun. Jadi pengaruhnya searah. Jadi contoh, kalau harga BBM diprediksi, kata Pertamina besok harga BBM turun, maka permintaan sekarang itu turun. Ya ngapain kita beli sekarang? Tunggu aja besok sampai harganya memang turun. Kan kira-kira seperti itu. Itu ekspektasi harga produk di masa depan. Yang keenam adalah ekspektasi pendapatan, IE. Juga pengaruhnya positif. Jadi semakin tinggi pendapatan konsumen di masa depan, maka permintaannya juga akan semakin tinggi. Gitu kan ya. Contoh, jika konsumen tahu bahwa bulan depan akan naik pendapatannya, maka bulan sekarang permintaannya juga akan naik. Sebaliknya, jika bulan depan diprediksi turun, misalkan karena ada virus corona, pandemi, maka permintaannya juga akan turun. Gitu. Kalau diprediksi pendapatan bulan depan akan turun. Jadi pengaruhnya searah. Variabel berikutnya yang perlu permintaan adalah yang ketujuh adalah ekspektasi ketersediaan produk di masa depan, PAE. Pengaruhnya negatif terbalik. Jadi ketika ekspektasi harga di masa depan misalkan banyak, maka permintaan sekarang akan turun gitu. Tapi sebaliknya, jika diekspektasi bahwa produk di masa depan itu semakin turun atau langka, maka permintaan sekarang akan naik gitu. Saya pikir sudah jelas. Yang kedelapan, banyaknya konsumen potensial. Ya, pengaruhnya positif, semakin banyak konsumen, maka semakin banyak permintaan. Dan sebaliknya, semakin sedikit konsumen potensialnya, maka semakin sedikit juga permintaannya. Yang kesembilan, pengeluaran iklan, advertising, pengaruhnya positif. Ya, semakin banyak iklan, maka permintaan cenderung akan naik dan sebaliknya. Makanya manajer pemasaran kan suka banyak iklan di media massa itu. Iklan itu kan informasi, itunya informasi. Jadi kalau informasinya sampai ke masyarakat melalui berbagai media, maka mindset konsumen bisa berubah karena tahu informasi tersebut. Gitu, akibatnya permintaan bisa saja meningkat. Yang kesembilan, fitur atau atribut. Ya, sebuah produk kan banyak atributnya. Seperti beli handphone, beli mobil, kalau atributnya banyak, maka permintaannya cenderung banyak. Nah, kalau sedikit, ya wajar kalau ditinggalkan, gitu ya. Dan produk-produk yang lainnya. Nah, seorang manajer harus tahu mana yang bisa dikontrol, gitu ya, faktor-faktor tersebut, dan mana yang tidak bisa dikontrol. Nah, yang bisa dikontrol oleh manajer pemasaran, manajer produksi, dan seterusnya terkait dengan permintaan. Nah, ini price, harga itu bisa dikontrol. Makanya hati-hati, bijak membuat kebijakan peningkatan atau penurunan harga, gitu ya. Yang kedua, terkait dengan produknya, kualitas produknya, jumlahnya, dan seterusnya. Ada promosinya, iklan, dan place-nya tepatnya. Nah, yang tidak dikontrol itu banyak, itu kan. Income, pendapat konsumen tidak bisa, selera tidak bisa, competitive factor juga tidak bisa, policy, government nggak bisa, demografi, dan seterusnya. Jadi hati-hati, ada faktor yang bisa dikontrol dan yang tidak. Nah, tentu concern manager adalah yang bisa dikontrol. Jadi mohon dipelajari faktor-faktor ini dengan baik. Baik yang dikontrol maupun yang dikontrol gitu. Oke, berikutnya. Harus diperhatikan bahwa kurva permintaan pasar hanya merupakan jumlah horizontal dari kurva permintaan individu. Kan di mikro itu kan kurva permintaan pasar itu kan gabungan atau penjumlahan dari kurva permintaan individu. Ketika hanya jika keputusan konsumen dari masing-masing individu itu adalah independen. Independen itu artinya bebas dari intervensi, gitu ya. Tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, bagaimana jika tidak independen? Maka akan muncul permintaan non-fungsional. Nah, ini permintaan non-fungsional, gitu. Apa itu? Masih ingat di mikroekonomi ada bandwagon efek, efek kereta api. Kalau efek kereta api itu kan dia suka ikut arus gitu. Jadi kalau kepala ke kanan ya ikut ke kanan. Kalau kepalanya ke kiri ikut ke kiri. Kereta api kan gitu, tergantung si kepalanya. Kalau kepalanya ke kanan, kanan. Kepalanya ke kiri, ke kiri. Nah, orang yang kena mode atau ikut model
yang terkini, maka dia berarti ikut arus. Jadi orang lain ikut beli ini, dia ikut gitu kan. Kalau orang lain beli ini, dia ikut gitu. Ikut arus lah. Terserah. Ada trendsetternya gitu ya. Ada trendsetternya. Dan Anda follower. Nah, berarti Anda kena efek kereta api atau bandwagon. Nah, snob effect. Snob effect itu kan efek sombong. Kebalikannya. Jadi kalau orang lain ke kanan, Anda ke kiri. Orang lain beli banyak, Anda tidak. Orang lain beli sedikit, Anda malah beli banyak. Pokoknya berbeda. Nah, itu snob effect gitu. Efek shock gitu. Nah, efek berikutnya adalah given effect atau efek sombong. Jadi efek sombong ketika harga naik, permintaan malah dinaikkan gitu. Jadi ada efek pamer di sini ya. Efek pamer, efek sombong gitu. Jadi bangga kalau dia mampu membeli harga yang mahal, kan orang lain pasti tidak mampu. Nah, ini tidak boleh di permintaan fungsional. Jadi kalau yang kita bahas banyaknya permintaan fungsional gitu. Nah, kalau ini permintaan non fungsional, tapi masuk dalam kehidupan permintaan. Nah, kita pun harus memperhatikan ini sebagai manajer tentunya, maksudnya ya. Oke. Nah, fungsi permintaan linier, kalau dibuat fungsi permintaan model ini, kan kalau di secara linier kan yang mempengaruhi permintaan hanya variabel X saja. Makanya tadi ada QDX fungsi dari PX, I, PY, T, dan seterusnya. Maka disederhanakan hanya fungsi dari PX. Sehingga yang konstanta dan variabel lainnya di luar ini itu dijumlahkan, dimasukkan ke konstanta, digabungkan ke sini, maka akan terbentuk QDX. Nah, ini fungsi permintaannya, liniernya yang sederhana, bahwa QDX sama dengan A0 ditambah A1 PX, di mana si A0 itu merupakan gabungan dari A0 sendiri dan variabel di luar harga. Di luar harga, mulai dari I, P, Y itu digabungkan semua ke sini, jadi ke konstanta. Gitu ya. Oke, maka dibuat kurva permintaannya seperti ini, gitu kan? Lurus kan dari kiri atas ke kanan bawah. Karena kenapa lurus? Karena si QX hanya dipengaruhi oleh PX. Dan kenapa dia turun dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya? Turun dari kiri atas ke bawah atau berslope negatif. Alasannya karena betul berlakunya hukum permintaan. Nah, intercept di sini yaitu gabungan dari semua tadi selain variabel harga. Masuk di sini konstantanya. Jadi kalau kita masukkan PX-nya 0 gitu kan, maka otomatis A0. Nah, A0 itu adalah di sini. Nah, intercept di QX. Nah, yang memotong di sumbu PX adalah A per B. Dari A ini dibagi B. B itu sebenarnya A1 ini, A1 kalau di sini A1 ya, jadi A0 per A1. B itu kalau si fungsinya Y sama dengan A ditambah BX gitu, maka boleh titik potongnya adalah A per B. Tapi kalau fungsinya ini, mohon maaf ya, kurang lengkap intinya. Jadi kalau di sini berarti A0 per A1. Ini titik intercept di sini. Ini 0. Oke, slope-nya adalah A1. Jadi kalau kemiringan ini berarti rumusnya dari A1 delta QX per delta PX. Oke, dibuka lagi mikronya kalau itu. Dan ekonometrika jangan lupa ya. Ini karena estimasi permintaannya kita menggunakan analisis regresi. Nah, ini scattergramnya. Ini sebelah horizontal adalah X dan ininya adalah Y. Nah, titik ini adalah misalkan 10X, ini kan 10X, dan ininya 44 sekitar sini, karena ini kayaknya. Nah, regresi itu garis rata-ratanya kan gitu, rata-ratanya. Oke, nah ada untuk prediksi estimasi regresi kita menggunakan ordinary least square atau regresi linier sederhana OLS gitu. Modelnya adalah YT sama dengan A
ditambah BXT ditambah ET. Ini kalau datanya time series kan terlihat dari T. Kalau datanya cross section kita simbolkan I. Jadi YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. Nah, kalau gabungan time series dan cross section berarti itu panel data. Jadi nanti simbolnya ada IT. Jadi YIT sama dengan AIT ditambah BXIT ditambah EI. Gitu. Nah, kenapa ada ET gitu? Berarti ini kan error. Kenapa error? Ada error karena ilmu sosial itu pasti ada variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka yang tidak dimasukkan ke dalam model diwakilkan oleh variabel error itu atau error term ini, tingkat kesalahan. Nah, tentu Y ini Y populasi diprediksilah dengan Y sampel, maka muncul Y topi T sama dengan, jadi untuk prediksi YT adalah Y topi, sedangkan untuk prediksi A diprediksi oleh A topi dan untuk B di B topi gitu. Nah, tugas kita adalah mencari persamaan ininya kan gitu. Ini modelnya, kemudian ini diestimasi dengan hasil seperti ini gitu. Nah, kalau begitu bisa kita tulis kembali bahwa YT sama dengan Y topi ditambah error. Jadi Y data sesungguhnya adalah hasil data prediksi ditambah error gitu. Pasti ada error. Cuman error kita kan ilmu sosial itu tidak lebih dari 5% gitu kan. Kalau ilmu alam, ilmu sains itu kan hanya 1% tingkat kesalahan. Kalau ilmu sosial, ekonomi boleh 5%. Nah, error adalah hasil pengurangan dari Y min Y prediksi. Gitu. Jadi error adalah hasil pengurangan data sebenarnya dikurangi data prediksi. Nah, untuk mendapatkan itu hasil estimasi kita meminimis sum square error. Makanya dikuadratkan si errornya itu kan. Sama dengan seperti ini, sehingga bisa kita katakan rumus untuk memperoleh estimasi koefisien B ya. Nah, ini B ini yang ini, jadi B kita bisa peroleh dengan rumus ini gitu. Jadi tugas kita mencari B dan mencari A nanti. B adalah hasil bagi dari sigma mulai dari T1 sampai N XT min X bar itu kan X rata-rata, dikali YT min Y bar, berarti Y rata-rata, dibagi sigma T mulai dari 1 sama dengan N, XT min X bar dikuadratkan, maka pasti akan memperoleh B. Nah, A-nya adalah Y bar, Y rata-rata, min B topi dikali X bar. Gitu. Masih ingat di mata kuliah ekonometrika ya? Bukan lagi nanti buku ekonometrika. Ini contohnya. Misalkan periode waktunya mulai 1 sampai 10, kemudian ada data X, ada data Y. Maka jumlah dari X adalah di jumlah Jamleh ini kan dapat 120 dan Y dapat 500. Kemudian tabel berikutnya adalah XT min X bar. X bar itu kan X rata-rata ini. Gitu, dapat X bar. Jadi total X dibagi N. Total X-nya kan tadi 120 dibagi N-nya kan ada 10. Berarti 120 bagi 10 adalah 12. Maka X min X bar berarti min 2 untuk yang periode pertama. Dari mana? Dari sini. X ini dikurangi X bar. X barnya kan 12. 10 dikurangi 12 kan min 2. Kemudian yang time kedua 9. 9 dikurangi 12 min 3. Kemudian 11 dikurangi 12 adalah min 1 dan seterusnya. Oke, dapat. Kemudian Y min Y bar. Y-nya kan berarti yang ini. Y barnya dari mana? Dari total ini dibagi N. Dapat ini. Jadi kan 500 nih. Sedangkan time N-nya ada 10. Berarti 500 bagi 10 adalah 50. Jadi ini jadi pengurang. Makanya 44 dikurangi 50 adalah min 6. Sedangkan 40 dikurangi 50 adalah min 10. Dan seterusnya. Kemudian ini juga sama. XT min X bar dikali Y min Y bar. Berarti hasil kali ini kan. Ini dikalikan ini. Makanya min 2 dikali min 6 adalah 12. Dapat ini. Kemudian yang ini min 3 dikali min 10 plus 30. Min 1 kali min 8 plus 8. Dan seterusnya dikalikan. Kemudian yang kolom terakhir, kolom bantu terakhir adalah XT min X barnya dikuadratkan. Berarti yang ini ya. 2 dikuadratkan adalah 4. Sini.
Kemudian min 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya dijumlahkan diperoleh 30. Sedangkan yang ini diperoleh 106. Maka kita bisa memperoleh B sesuai rumus yang tadi di slide berikut sebelumnya adalah sigma mulai dari T1 sampai N, N-nya sampai 10, berarti X min X bar dikali Y T min Y bar. Dibagi sigma T sama dengan 1 sampai N, X T min X bar kali 2. Maka yang ini kita peroleh tadi 106 ini, ya kan? 106 X T min bar dari sini kan? Ini nih. Jumlahnya dapat 106. Nah, kemudian sigma X T min X bar kan dari ini. Hasilnya 30. Jadi 106 dibagi 30, maka dapatlah 3,533. Dapatlah B. Kalau B sudah didapat, maka A bisa diperoleh. Karena rumus A adalah ini. Kan? A prediksi adalah Y bar min B X bar. Y-nya, Y bar kan ini, 50 min B. B-nya kan ini. 3,533 dikali X bar. X bar kan ini 12. Maka hasilnya adalah 7,6. Maka jadi berikutnya jadi diperoleh bahwa Y topi adalah 7,6. Ini adalah A-nya. Ditambah karena nilainya positif. B-nya adalah tadi 3,53. Nah, ini garis regresinya. Oke, saya pikir itu, dan Anda boleh baca buku ini referensinya ya. Nah, tentu akan lebih mudah kalau Anda menggunakan software. Makanya pelajari lagi di Ekonometrika ada software Evius Anda boleh pakai, ada Stata, ada SPSS atau yang lainnya. Sehingga tidak manual seperti itu. Tapi kalau susah belum itu ya Anda boleh manual, oke. Nah, catatan lain tentang kurva permintaan, ini catatan mohon diperhatikan, kurva permintaan itu kan slope-nya negatif, itu ke atas ke kanan bawah, seperti ini. Nah, ini slope-nya adalah delta P per delta Q, atau hasil bagi antara yang vertikal dibagi dengan yang horizontal, gitu kan. Sama dengan 1 per B, kan, gitu. Kalau dari sini. Nah, fungsi permintaan itu kan Q sama dengan A min BP. Kalau diinverskan, maka akan jadi P sama dengan A per B min 1 per B. Maka ini adalah slope-nya. Gitu kan, slope-nya. Sama dengan ini. Oke, ini di A, titik konstantanya, dan ini titik potong di vertikal, di P adalah A per B-nya. Oke, nah kalau Anda masih ingat di matematika ekonomi kan untuk memperoleh persamaan fungsi permintaan ini ada cara dui koordinat, masih ingat kan? Dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Masih ingat kan ini Pak Syakir? Cara yang kedua adalah kalau Anda sudah ketahuan koordinat dan slope-nya, maka persamaannya adalah P min P1 sama dengan B dikali Q min Q1. Dan kalau cara dui potong atau dui penggal, maka ini berarti P sama dengan A per B min A per B per A dikali Q. Bukan lagi nanti matematika Alpha Chiang atau Dumairinya ya. Nah, kita masuk ke studi kasus di ekonomi manajerial. Ini ada data kasus dari bukunya Dominic Salvatore. Jadi teman-teman silakan buka Dominic Salvatore-nya ya. Ada di studi kasus. Misalkan diperoleh estimasi fungsi permintaan kentang manis di Amerika periode 1949 sampai 72. Fungsi permintaannya seperti ini. QDX sama dengan 7.609 min 1, atau 1600 PX dan seterusnya seperti ini, di mana variabel keterangannya ini QDX, kuantitas kentang manis, satuannya adalah CWT gitu. Kemudian VX, harga kentang manis, N adalah rata-rata populasi, I adalah pendapatan disposable dalam ribuan dolar satuannya. Kemudian PW harga kentang putih, dan T adalah waktu, tren waktu. Nah, misalkan pada tahun 49 diketahui data N-nya sekian, data I-nya sekian, data PW-nya sekian, dan data T time-nya 1. Maka diperoleh persamaan fungsi permintaannya adalah seperti tadi, yang disisakan hanya PX teman-teman ya, hanya PX. Jadi yang lainnya harus dimasukkan.
maka. Jadi masukkan data N-nya ke sini. Jadi N-nya kalikan ke sini. Masukkan ke sini. N-nya kan 150,73. Masukkan ke sini. I-nya masukkan ke sini. Kalikan. Kemudian PW masukkan ke sini. Kalikan. T-nya juga sama satu, masukkan ke sini. Kalikan. Dijumlah jamleh, maka diperoleh data ini. Ini kan ini data dapat, itu kan ini dapat hasil perkalian masing-masing variabel ya. Ini dapat, ini min dapat. Ini PX dirubah gitu. Karena Ki DX hanya fungsi dari PX. Nah, dijumlahkanlah semua data ini ke sini, ke angka ditambahkan ke 7609. Ini juga dijumlahkan ke sini. Ini juga dijumlahkan ke sini. Ini juga dijumlahkan ke sini. Sehingga hasilnya adalah ini. 19.306 min 1600 PX. Jadi fungsi permintaan kentang manis tahun 49-nya ini jawabannya. Oke. Bisa ya? Berikutnya, kemudian kita masukkan nilai tertentu pada persamaan 32 itu, misalkan kalau PX-nya 7, misalkan kalau PX-nya 7 maka diperoleh Q-nya 8,064 gitu. Masukkan ke fungsi yang ini ya, yang ini. Kalau PX-nya 7 masukkan ke sini, hasilnya itu. Oke, kalau PX-nya 5,6, Q-nya ini. Kalau P-nya hanya 4, ininya ini. Nah, kemudian pada tahun 72 diperoleh data baru bahwa N-nya sekarang ini, I-nya ini, PW-nya ini, dan T-nya ini. Maka fungsi permintaannya dengan cara yang sama, masukkan N yang baru ke sini, masukkan. Kemudian I yang baru masukkan ke sini, ke persamaan. PW masukkan juga ke sini, ini masukkan. Sehingga diselesaikan sedemikian rupa, seperti cara yang tadi, maka Q-D aksen X untuk tahun 72 diperoleh 17.598 min 1.600 PX gitu ya. Maka kita bisa buat fungsinya. Ini adalah fungsi awal, misalkan kita simbolkan D, sedangkan fungsi awalnya ini, kemudian ternyata bergeser ke sini menjadi D aksen, ada penurunan kan. Awalnya kan 19 sekian, sekarang tinggal 17 sekian. Jadi ada pergeseran, shift gitu ya, shift gitu, shift, pergeseran, karena ada perubahan faktor di luar harga. Kan harganya tetap, tapi N-nya, I-nya, PW-nya, dan T-nya berubah, maka tentu kurva permintaannya akan bergeser. Nanti kalau coba Anda buka lagi mikronya, apa perbedaannya pergeseran dan pergerakan, move dan shift. Oke, kita lanjutkan ke studi kasus 2. Oke. Jika diketahui fungsi permintaan produk X adalah sama dengan Q-DX sama dengan 60 min 2 VX ditambah 10I ditambah 7PY. Q-DX adalah kuantitas barang yang diminta, satuannya unit. I adalah pendapatan rata-rata konsumen, satuannya ribuan dolar. PX adalah harga produk X dan PY adalah harga produk Y yang berkaitan. Pertanyaan yang pertama adalah, lihat, apakah produk X merupakan barang normal atau barang inferior? Kalau Anda lihat persamaan ini, maka jawabannya adalah barang normal. Kenapa barang normal? Anda perhatikan variabel I. Variabel I itu nanti kaitannya dengan elastisitas pendapatan. Di mikro kan kita tahu, jika elastis pendapatan nilainya positif, maka dia barang barang normal gitu, normal. Dan kalau dia hasilnya negatif, nanti berarti dia barang inferior. Ya. Itu. Berikutnya, kalau ditanya yang kedua, yang nomor 2 ini, silakan. Apakah produk X dan Y itu substitusi atau komplementer? Nah, untuk menjawab substitusi dan komplementer, Anda masih ingat di elastisitas silang atau harga barang lain, maka variabel yang dilihat adalah PY, harga barang lain. Kita tahu bahwa di elastisitas silang, kalau nanti nilainya positif, maka dia barang substitusi. Dan kalau nanti nilainya negatif, berarti dia barang komplementer, saling melengkapi.
Nah, karena plus 7PY itu nilainya positif, berarti Anda tahu jawabannya adalah substitusi. Tapi kalau nanti nilainya negatif, maka dia komplementer. Nah, karena dia barangnya elastisnya termasuk nilainya positif, 7-nya ini berarti dia barang substitusi. Oke, barang substitusi. Buka lagi nanti buku mikronya. Oke, jika yang ketiga nih, jika diketahui I-nya 40, PY-nya 20, tentukan fungsi permintaan. Ya, tinggal dimasukkan saja ya. I-nya masukkan ke sini, ke fungsi ini, dan PY-nya juga masukkan ke sini. Kalikan, kan 10 kali I-nya 40, 7 kali PY, PY-nya 20, maka diselesaikan, maka diperoleh hasilnya konstantanya 600 min 2px. Kalau min 2px kan tidak rubah dari ini. Ini tidak dikalikan. Oke. Jadi fungsinya adalah Ki dx sama dengan 600 min 2px ini. Oke, saya pikir bisa. Silakan dipelajari lagi kalau masih belum. Berikutnya studi kasus yang ketiga, yang terakhir di kesempatan ini. Berdasarkan analisis terhadap hasil penjualan PT ABC, diketahui bahwa telah terjadi penurunan penjualan secara serius karena adanya kompetitor baru yang memasuki pasar produk makanan sejenis. Hasil analisis data berdasarkan survei pasar menunjukkan bahwa fungsi permintaan produk makanan PT ABC adalah seperti ini. Bayangkan saja, Anda seorang manajer di PT ABC. Ternyata terjadi penurunan penjualan akibat ada kompetitor baru. Fungsi permintaan perusahaan Anda seperti ini. T sama dengan 6,85 min 0,35 PT ditambah 0,02 IT ditambah 0,51 AT ditambah 0,2 AT min 1. QDT adalah penjualan produk makanan pada waktu T, satuannya ratusan unit. PT adalah simbol dari harga produk makanan, satuannya adalah US dollar per unit. IT adalah pendapatan disposable lokal konsumen, satuannya ribuan dolar. AT pengeluaran iklan perusahaan Anda, satuannya ratusan dolar. Kalau A T-1 berarti pengeluaran pada waktu sebelumnya. T-1 berarti tahun sebelumnya. Ratunya juga masih satuan ratusan dolar. Nah, posisinya adalah manajer pemasaran PT, bukan PT Aloha ya, PT ABC, misalkan ABC. PT ABC sedang mempertimbangkan dua strategi. Yang pertama, meningkatkan anggaran. Meningkatkan anggaran pengeluaran iklan, tapi nanti akan diperhitungkan mulai peningkatan harga produk, gitu ya. Kalau kita mengeluarkan iklan, maka kita kompensasi perusahaan harus dinaikkanlah harga produknya supaya tertutupi iklan dan mendapatkan untung yang besar. Atau yang kedua mah menurunkan harga produk. Kalau harga produk diturunkan, kan konsumen berharap meminta produk kita, yang berakibat pada penurunan anggaran pengeluaran iklan, tapi dampaknya gitu. Nah, manajer pemasaran PT ABC meminta Anda untuk membantu mengevaluasi dampak penjualan dari dua kebijakan tersebut, gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas peningkatan anggaran pengeluaran iklan, misalkan dari 50.000 dolar menjadi 55.000 dolar, dengan dampaknya adalah peningkatan harga produk dari awalnya 80 menjadi 81,6. Oke, berarti kalau kondisi seperti ini, maka delta AT itu kan tadi simbol iklan ya. Berarti kan iklan yang pertama, AT gitu kan 55 yang ini. Yang kedua yang ini dikurangi iklan yang sebelumnya, maka diperoleh delta T-nya adalah 5.000. Jadi delta AT adalah 50. Nah, ini 50.000 disingkat menjadi 50 dalam ratusan. Nah, kalau dikalikan ratusan hasilnya kan tetap 5.000.
supaya angkanya tidak banyak, maka kita simbolnya adalah delta AT sama dengan 50 tapi dalam ratusan dolar. Sedangkan delta PT adalah 81 yang ini dikurangi yang 80. Nah ini, berarti kan 81,6 dikurangi 80, maka delta PT-nya adalah 1,6. Dampak terhadap penjualan adalah, berarti kan delta DT sama dengan, sesuai dengan persamaan di awal, yang ini teman-teman, yang ini nih, min. Perhatikan yang ini, gitu. Min 0,5 PT, berarti kan ke sini lagi, kita masuk, min 5 PT. Min 0,35 PT dikali delta PT ditambah 0,51. Dari mana 0,51? Dari persamaan untuk T-nya, untuk iklannya. Yang ini nih. Kan kita ingin menganalisis dampak iklan, gitu kan ya. Jadi plus 0,51 delta sekarang, pakai delta karena sudah ada perubahan. Nah, ada perubahan. Dikalikan sama dengan min 0,5 PT, delta PT-nya ini 1,6 ditambah 0,51 delta AT 50 dari ini. Masukkan ke sini, maka diselesaikan dapatlah 24,94 dalam ratusan unit, atau naik menjadi 2000. Kalau ratusan dikalikan ke sini kan menjadi 2494 unit. Nah, posisi yang kedua adalah penurunan anggaran iklan dari 50 menjadi 45, karena kita tadi menurunkan harga dari 80 ke 78. Jadi kalau yang pertama kita mengambil kebijakan iklan dinaikkan dari 50 ke 55 dengan konsekuensi harga harus dinaikkan dari 80 ke 81. Kalau kebijakan kedua itu adalah iklan diturunkan karena kita mengambil kebijakan penurunan harga dari 80 ke 78. Mana yang lebih bagus? Kita lihat. Berarti delta AT-nya adalah sekarang 45 dikurangi 50 yang dari sini. 45 dikurangi 50. Maka dapatlah delta AT, yaitu min 5000. Disederhanakan menjadi min 50 dalam ratusan dolar. Kemudian delta PT. Kalau delta PT berarti kan dari 78 dikurangi 80. 78 kurang 80 adalah min, harus dikurangi harganya, jualnya adalah dikurangi 1,6 dolar. Dampak terhadap penjualan adalah dengan sama, delta perubahan Q adalah sama dengan min 0,5 PT dari fungsi soal di atas dikalikan delta PT ditambah 0,51 dari fungsi soal di atas dikali delta AT. Maka masukkan angkanya, ini kan tadi dapat dari sini, masukkan ke sini, sedangkan yang delta AT dari ini min 50, sehingga setelah dihasilkan perubahannya adalah min 29,94 dalam ratusan, berarti ada penurunan gitu, min 2494 unit gitu, min ya, negatif, berarti penurunan. Jadi akan menurunkan penjualan sebesar 2490 kalau kita mengambil kebijakan penurunan anggaran iklan dengan penurunan harga produk dampaknya, gitu ya. Oke, strategi mana dari dua strategi yang akan Anda rekomendasikan jika perusahaan pada tahun ini menganggarkan pengeluaran iklan sebesar 50 dolar, suatu kenaikan sebesar 10.000 dari anggaran tahun yang lalu, serta menetapkan harga produk sebesar 80 dan pendapatan disposable diperkirakan 200 juta. Ini kondisi baru ya. Berarti diketahui bahwa nilai PT adalah 80 sekarang. Dengan IT, income disposable masyarakatnya 200.000 dolar. Gitu, 200.000 dalam satuan ribu, 300. Kemudian AT iklannya ada 500 dalam satuan ratusan dolar. AT-1 adalah 400 dalam satuan ratusan dolar, sehingga selanjutnya perlu dievaluasi kedua strategi berdasarkan poin A dan poin B di atas. Strategi peningkatan anggaran peran iklan dari 50 menjadi 55 gitu ya.
dan peningkatan harga jual dari 80 menjadi 81, berarti nilai untuk PT adalah 81,6, I-nya 200.000 dalam ratusan ribu, AT-nya 550 dalam satuan ratusan, dan AT-1 500, sehingga QDT adalah 6,85 min 0,35 PT ditambah 0,02 I ditambah 0,51 AT ditambah 0,2 AT. Maka yang baru sekarang kita masukkan PT-nya sekarang 81, ya kan? 81. Kemudian I-nya 200, ini A-nya 550, dan ininya T-1 500, sehingga diperoleh kuantitas yang diminta adalah 4558,79 atau 435.879 unit. Hal ini berarti dengan menggunakan strategi A akan meningkatkan penjualan PT ABC sebesar 43587, ini yang baru, yang ini, dikurangi 431,85 yang sebelumnya, maka hasilnya adalah 4.494 unit. Gitu. Oke, sedangkan kalau strategi yang kedua, kalau memerlukan anggaran pengolahan iklan dari 50 ke 45 dan mengakibatkan penurunan harga jual dari 80 menjadi 78,4, berarti nilai PT sekarang adalah 78,4, I tetap 200, A 450, dan AT sebelumnya adalah 500. Kalau iklan kan ya, yang kedua. Maka QDT sama dengan, ini masukkan PT-nya ini, I-nya ini, kemudian iklan T sekarang, kemudian yang sebelumnya 500. Gitu. Sekarang ada penurunan iklan kalau dia, makanya yang kedua itu. Maka hasilnya adalah sekian. Hal ini berarti dengan menggunakan strategi B akan menurunkan penjualan PT ABC kan gitu ya. PT ABC dari 430.891 dikurangi sebelumnya, maka sekarang jadi min 49 unit. Dengan melihat dampak penjualan PT ABC berdasarkan strategi A dan B di atas, maka perlu direkomendasikan adalah strategi yang pertama, yaitu pengeluaran iklan yang naik gitu, walaupun berdampak ke harga, tapi ternyata itu lebih efektif dibanding menurunkan harga dengan konsekuensi menurunkan iklan gitu. Kira-kira seperti itu. Dapatkah Anda memberikan saran-saran perbaikan untuk survei pasar berikutnya? Maka Anda boleh menjawab. Dalam survei berikutnya, kita perlu mengkaji variabel-variabel penentu permintaan lain seperti harga barang lain yang berkaitan sama produk substitusi, banyaknya konsumsi potensial, pendapatan nyata dari konsumen yang konsumsi produk PT ABC, kualitas produk, dan lain-lain, sehingga analis permintaan menjadi lebih komprehensif. Terima kasih sudah kuliah dengan saya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.